Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, jumpa lagi bersama channel Jagat Mataram Official. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang berjudul Polemik Nasab Habib Ba'alwi selesai. Terbukti bukan cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan. 12 pertanyaan pokok terputusnya nasab Ba'alwi, satupun tidak ada yang mampu menjawab. Permintaan adanya ulama ahli nasab yang mensyaratkan adanya kitab sezaman sebagai sumber kesahihan nasab telah penulis berikan kitab Rasail fi Ilmi Ansab, menyebutkan itu di halaman 183 sampai 184. Bukti-bukti kitab sezaman, baik kitab nasab maupun kitab sejarah yang tidak menyebut nama-nama Ba'alwi dari abad 5 sampai abad ke-9 telah penulis berikan. Semuanya itu tidak menyebut nama-nama nasab para Habib Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kembali lagi mempermasalahkan nasab cukup diisbat dengan teori syuhrah wal istifadah. Penulis telah sampaikan pendapat para ulama bahwa syuhrah wal istifadah tidak dapat digunakan jika bertentangan dengan sumber-sumber sezaman. Sumber sezaman dengan nama-nama nasab Ba'alwi dari abad 5 sampai 9 tidak menyebut nama-nama itu sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, bahkan nama-nama itu sebagian hanya nama fiktif belaka. Kitab Syajarah Al-Mubarakah kembali dipermasalahkan. Katanya bukan karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, wafat 606 Hijriah. Kitab itu jelas kitab Imam Fakhruddin Al-Razi. Dicatat dalam manuskrip itu bahwa ia kitab yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Al-Razi. Manuskripnya jelas ada, tempatnya jelas disebut, nama penulis naskahnya jelas disebut, tanggal penulisan naskahnya jelas disebut. Mau mencari kitab sezaman dengan Ubaidillah di abad 4 tidak akan menemukan. Mau mencari kitab sezaman dengan Alwi dan Muhammad bin Alwi di abad 5 tidak akan menjumpai. Mau mencari kitab sezaman dengan Alwi II, Ali Kholi Qasam, Muhammad Sohib Mirbat, dan Ali Ahya Faqih Muqaddam di abad 6 tidak akan terdeteksi. Mau mencari kitab sezaman dengan Faqih Muqaddam, Alwi Ibnu Faqih di abad 7 tidak akan terkonfirmasi. Mau mencari kitab sezaman dengan Maula Dawilah dan Abdurrahman As-Sukaf di abad 8 tidak akan nampak. Kenapa? Karena tidak akan menemukan kitab yang sezaman semua di tingkatan itu yang menyebut mereka sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Jawabannya hanya satu, karena mereka memang benar-benar bukan cucu Nabi Muhammad SAW. Dengan bahasa apalagi penulis harus menyampaikan? Jika umpamanya keturunan Nabi Muhammad SAW yang lain tidak ditulis dalam kitab sezaman dengan mereka antara abad 5 sampai 9, bolehlah kita menyatakan bahwa nasab Ba'alwi juga tidak disebut. Bukan berarti tidak ada, tetapi kenyataan menyatakan dari abad
ke-5 sampai ke-9 itu cucu Nabi Muhammad SAW yang lain ditulis dan disebutkan. Anak Ahmad bin Isa ditulis dan disebutkan setiap generasi, tetapi antara cucu Nabi Muhammad SAW yang ditulis itu tidak disebut. Ada yang namanya Ubaidillah dan keturunannya. Lalu berdasar apa orang harus percaya bahwa Ba'alwi sebagai cucu Nabi ketika leluhurnya tidak disebut sebagai cucu Nabi? Apakah kita harus pura-pura mengakui dan pura-pura menemukan, atau apakah demi membela nasab Ba'alwi seseorang harus berdusta dengan membuat manuskrip sezaman yang palsu? Penulis kira surga dengan segala keindahannya sangat mahal untuk ditukar dengan kedustaan untuk menyenangkan hati para habib dari klan Ba'alwi. Lalu ada yang menyatakan Ibnu Hajar di abad 10 Hijriah dan yang lain mencatat nasab Ba'alwi sampai ke Nabi Muhammad SAW. Penulis jawab, betul, para ulama besar di abad 10 Hijriah itu mencatat, tetapi mereka mencatat di abad 10 itu karena sudah ada pengakuan dan penulis kitab dari Ba'alwi di abad 9 Hijriah yang mengaku sendiri bahwa mereka adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Lalu ulama-ulama ini mengutip, orang mengutip bisa salah, ulama tidak ada yang maksum, mereka bisa saja salah menerima informasi yang mereka dengar lalu mereka catat dengan husnuzon tanpa meneliti. Itu bisa saja terjadi dan itu tidak berdosa. Penulis sendiri dulu telah mengisbat nasab Ba'alwi dalam kitab penulis Al-Firqah An-Nahdiyah. Lalu sekarang ketika penulis tahu bahwa mereka bukan cucu Nabi, penulis menarik isbat itu. Jika Ibnu Hajar masih hidup dan mengetahui dalil-dalil keterputusan nasab Ba'alwi, tidak mustahil Ibnu Hajar akan menarik kembali pendapatnya itu. Begitu juga ulama yang lainnya. Ulama yang sudah wafat telah menjalankan tugasnya yang mulia sesuai dengan hasil ijtihadnya. Mereka mendapatkan pahala dengan ijtihadnya itu. Mereka akan masuk ke dalam surganya Allah. Zaman ini adalah zaman kita yang masih hidup. Mari kita laksanakan tugas kita sebaik-baiknya sebagai ulama dengan mengetengahkan sumber-sumber yang lebih mudah kita dapatkan daripada Ibnu Hajar dan yang lainnya itu. Bagi Ba'alwi, jangan malu mengakui bahwa hasil ijtihad leluhurnya yang mengatakan mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW adalah salah. Itu bukan hal yang hina. Bahkan leluhurnya bisa jadi akan berterima kasih kepada Anda semua, karena dengan itu kesalahan selama ini tidak akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Hasil uji tes DNA menurut para ahli biologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional mengonfirmasi bahwa Ba'alwi yang berhaplogrup bukan J1 itu bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW, karena telah diteliti secara matang dan disimpulkan bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW semuanya berhaplogrup J1. Terakhir, penulis menyayangkan adanya beberapa upaya penghalangan dan pembatalan ceramah penulis atau yang lainnya dari ulama yang telah yakin bahwa Anda bukanlah cucu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana penulis dan teman-teman juga tidak pernah menghalangi kegiatan ceramah Anda dan mengatakan bahwa Anda adalah cucu Nabi. Walaupun dengan demikian itu sangat mudah kami lakukan. Penulis orang NU yang diajarkan adab dan rasa malu, tidak mungkin penulis memobilisasi massa untuk menghalangi kegiatan orang lain, kecuali jika sudah membahayakan untuk agama, bangsa, dan negara. Masalah nasab itu bagi kami belum ke taraf itu, walau bisa saja mengarah ke sana. Yang penulis minta adalah kesadaran dan kebijaksanaan.
Oleh karena itu yang penulis protes adalah organisasi Anda, bukan kegiatan Anda. Apalagi ini masa pemilu, mari kita bantu pemerintah untuk dapat menjalankan kegiatan rutin pemilu ini dengan sukses, lancar, dan aman. Jika Anda masih mengakui diri Anda sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, silahkan saja, itu hak Anda. Tetapi tolong jangan sampai memaksa orang lain untuk mempercayainya. Percaya dan tidak percaya akan sesuatu itu adalah hak semua orang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Semoga Allah selalu memberikan bimbingan kita ke jalan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Penulis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Jadi dari tulisan ini kita mengetahui bahwasanya nasab Pak Alwi, para Habib ini nasabnya sudah batal dan tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Begitu saudara, tulisan daripada Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani yang sudah saya bacakan. Tentu saja hal ini memberikan wawasan kita, memberikan ilmu kepada kita sekalian, karena polemik nasab ini memang sudah 1 tahun ya, dan banyak temuan-temuan daripada Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani yang temuan itu tidak mendapatkan satupun kitab yang sezaman dari abad ke-5 sampai ke-9 yang mengkonfirmasi bahwasanya Habib dari klan Pak Alwi ini adalah sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah final, sudah selesai polemik nasab ini, bahwasanya klan Pak Alwi, Habib dari klan Pak Alwi ini nasabnya tidak tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya, Tab NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.